Bapak Ibu Saudara Saudari umat Paroki Maria Assumpta Marunggela yang terkasih di dalam Kristus. Permenungan pada sore hari ini saya buat dalam bentuk sebuah surat yang ditulis sendiri oleh Yesus Kristus Sang Guru kepada kita, umatnya. Kepada umatku yang terkasih, aku mengingat kembali peristiwa beberapa ribu tahun yang lalu, ketika Getsemani menjadi awal seluruh cerita dan seberang sungai Kidron menjadi permulaan kisah haru itu. Masih kuingat ketika bersama riak-riak permukaan sungai Kidron, Yudas, saudara kita itu, maju dan mencium aku. Ciumannya menjadi tanda awal semua penderitaanku. Juga ketika Petrus menghunus pedangnya dan memutuskan daun telinga kanan Malkus, salah seorang hamba imam besar. Dari sanalah di antara gemericik dedaunan lembah Kidron, kisah itu kutulis. Dan perjalanan itu dimulai. Perjalanan penuh derita, dan derita itu hanya untuk kalian, umatku yang terkasih. Aku memasang muka, rasa malu ku tahan, gengsi ku abaikan ketika berdiri di hadapan para pemuka agama kala itu. Tatapan menghakimi dan sorakan penghakiman kudapati dari umat kesayanganku, ketika mulut-mulut mereka meneriakkan, salibkan dia dan bebaskan Barabas untuk kami. Padahal beberapa hari sebelumnya, umatku itu masih menyerukan dengan panggilan raja ketika aku memasuki kota Yerusalem. Mereka lebih memilih Barabas daripada aku, tetapi aku menerimanya dengan tulus. Aku sangat mencintai kalian, umatku. Aku mencintai kalian sehingga aku menerima keputusan itu dengan tulus hati. Dan jalan menuju Golgota, bukit tengkorak itu, menunggu pijakan lemas kakiku. Aku menapaki jalan itu satu demi satu. Keringat bercampur darah dan hangat berbaur dengan teriakan menghina dari seluruh umat yang kucintai. Peluh yang membanjiri dahi dan sekujur tubuhku seakan menjadi teman rasa sakit yang disebabkan oleh berat beban salib yang bertengger indah di pundakku. Palang hina itu terus saja menggigit bahuku, menyisakan luka lebam memerah memar. Aku tahu bahwa salib itu merupakan salib kalian, tetapi aku berani memikulnya. Sekali lagi, karena aku sangat mencintai kalian. Kerasnya tanah berbatu bukit tengkorak itu kugapai satu demi satu. Di atas sana sudah terpancang salib palang penghinaan. Aku rela dihina, aku rela dicerca, aku rela diolok-olok. Aku menerima semuanya itu dengan tabah tanpa rasa sesal. Di atas puncak Golgota, aku disalibkan. Rasa sakit yang menggerogotu setiap jengkal tubuhku ini terbayar tuntas ketika raga manusiawi ini perlahan-lahan menunaikan tugasnya. Raga yang dulu tegar perkasa mempesona, kini hancur berkeping lantaran tak sanggup melewati ambang batas. Mata berbinar memang masih sangat menghiasi wajah ini, namun tidak lagi sanggup menepis teriakan membahana, salibkan dia. Dan tangan lembut membelai kepala-kepala mungil dengan sentuhan hangat, kini lemas lunglai tak berdaya, terpaku kaku. Aku terdiam dalam kebisuan, tanpa mengatakan sepotong kata pun.
hanya sebaik kalimat menghuni mulutku. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan usailah sudah raga ini mengemban tugasnya. Aku terpaku pada palang antara langit dan bumi. Umatku yang terkasih, aku kembali menulis kisah ini karena aku ingat padamu semua. Ada ruang rindu yang tercipta untuk kalian. Rasa rindu yang membuncah dalam nadiku ini terus bergulir seiring fajar yang terus menyapa di pagi hari. Rasa ini juga terus turun bersama rintikan hujan yang turun membasahi debu panas di atas kaki bumi. Rasa rindu ini terus bergema ketika nyanyian lembut burung-burung menyapa pagi dan menyisakan embun tadi malam di pucuk-pucuk dedahanan. Aku rindu kalian untuk menghuni lagi relung hatiku dan berjalan bersamaku. Aku yakin ruang rindu ini tercipta karena ada cinta antara aku dan kalian semua. Luka di sekujur tubuh, darah yang mengalir laksana mata air di sepanjang tubuhku, dan nyawa yang kuberikan untukmu semua sudah membahasakan betapa aku sangat mencintai kalian semua. Aku tak tahu apakah semua yang kuberikan ini ikut membangkitkan rasa cinta di dalam relung hatimu, ikut membangun ruang rindu di dalam dirimu. Umatku yang terkasih, saat ini kita telah terpisah oleh ruang dan waktu. Dalam guliran waktu yang terus mengalir, kita tidak lagi beradu pandang. Jari jemari kita tidak lagi bergenggaman. Ayunan langkah kaki kita tidak bersama lagi. Tetapi sesuatu yang perlu kalian ingat, bahwa aku akan selalu berada di dalam hatimu. Kita akan saling beradu pandang ketika kalian memberi mata kalian kepada mata mereka yang menatap penuh harap. Jari jemari kita akan saling bergenggaman ketika jari jemari kalian menggenggam jari jemari mereka yang memusuhi dan membencimu. Manakala kalian merangkul pundak mereka yang membutuhkan sentuhan kasihmu, dan bukannya mengambil sesuatu yang bukan merupakan hakmu. Manakala tanganmu memeluk istri, suami, dan anak-anakmu untuk membagikan cinta dengan mereka. Ayunan langkah kaki kita akan selalu bersama ketika kalian selalu melangkah kaki menuju rumah Bapakku untuk berdoa. Ketika kalian setia melangkahkan kaki ke kebun untuk bekerja mencari penghasilan untuk hidup keluarga. Aku ingin kalian semua mengisi ruang rindu di dalam hati ini dengan semuanya itu. Aku berharap kalian tetap setia padaku, tidak gentar membela namaku di hadapan semua ketidakadilan penguasa. Hatiku sakit ketika kalian berkonspirasi untuk menciptakan kejahatan, membiarkan ketidakadilan merajalela di atas bumi ini. Aku trauma terhadap para penguasa Yahudi saat itu yang gila kuasa, gila harta, gila kedudukan. Mudah-mudahan para pemegang kekuasaan saat ini tidak mengulangi apa yang pernah dibuat oleh Pilatus, Herodes, dan Kayafas saat itu. Aku juga berharap kalian tidak mengeluh ketika punggung bukit batu tidak lagi menyisakan sekeping nasi yang akan mengisi perut keroncongan, atau ketika cuma beberapa lembaran rupiah yang bisa mengisi dompet di saku celanamu. Syukurilah apa adanya, karena itu adalah curahan cinta Allah yang tetap mengalir untuk hidupmu. Allah Bapakku tetap setia memperhatikan kalian semua. Jika kamu susah, jika kamu menderita, diliputi kekecewaan dan putus asa, pandanglah salib, tempat di mana aku bergantung. Tataplah tubuhku yang tergantung, dan aku akan selalu ada di dekatmu.
Pada akhirnya, aku cuma berdoa untuk kalian, semoga deritaku tidak berlalu sia-sia, tetapi membekas dalam sanubarimu, sehingga ketika saatnya nanti tiba, kita akan bersama lagi di kehidupan yang abadi. Aku menunggu kalian semua di sini, di rumah Bapakku. Di akhir kata-kataku ini, aku hanya berpesan bahwa jika kataku ini dapat mengukir senyum di wajahmu, biarlah kalian mengukirnya di atas bukit batu karang, hingga kisah ini tetap abadi. Tetapi jika ada yang salah dan membuatmu menguraikan air mata, biarlah kalian mengukirnya di atas pasir, hingga ombak datang dan menghapusnya. Aku mencintai kalian, dan damaiku senantiasa menyertai kalian. Salam dari gurumu, Yesus Kristus.